Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau TOA di masjid dan musola. Kalau yang belum dipecat maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti kemenang saudara. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap terima resiko? Timbulnya tuduhan bermacam-macam itu akibat kedangkalan pengetahuan. Jadi itu ada rumus, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin toleran dia. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban antar warga. Nggak ada orang adzan niat ganggu orang tuh nggak ada. Depan kanan kiri belakang toa. Allahu Akbar. Hukum. Soal masjid yang berdekatan, itu saya pernah hadir di suatu tempat berdekatan, khotbahnya karena pakai loudspeaker itu mengacaukan pikiran kita. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Takbir. Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Kita tidak bisa menjatuhkan hukuman bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan. Tolong Pak Jokowi pecat Menak. Terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Tidak bolehlah provokatif, nggak bagus. Karena begini, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga lah yang mengadu domba. Itu di beberapa negara bermasyarakat muslim itu diatur soal azan. Saya kira ide itu yang bagus sekali. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Ia mengatakan bahwa keunggungan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Nggak ada orang adzan niat ganggu orang tuh nggak ada. Allahu Akbar. Hukum. Allahu Akbar. Hukum. Asyhadu alla hukum. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gus Bangsat, Habib Bangsat, Kiai Bangsat, Profesor Dr. Haji Bangsat. Yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan. Jangan mau terprovokasi, karena di negara Kesatuan Republik Indonesia ini saling menghargai, penuh toleransi. Dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang. Asu jare wong Jawa. Hukum. Dan itu penghinaan betul itu. Cuman kalau Nur Sugi bukan ustadz, bukan ulama. Kerjaannya misu-misu kan Pak. Dia sehari aja nggak pernah mondok, tapi menghina kiai, menghina ulama. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Matamu itu picak. Orang Islam mentalnya jongos, matamu asu. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu. Saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Dia belajar agama kepada siapa, belajar agama di mana, lalu kemampuan agamanya seperti apa, lalu pelaksanaan agamanya seperti apa. Raimu bone ancuk. Jongos. Orang Islam yang mentalnya jongos. Ini lagi umat-umat kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib, teles. Dai itu ngerti kalau dia tuh ngajak bukan menginjak. Dai itu adalah ambasador dari agama, sehingga apa yang direfleksikan dia refleksikan agama.
Persoalannya dia ahli agama apa enggak gitu loh. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi. Penceramah tidak perlu diseragamkan, hanya harus ada satu tujuan, yaitu menyebarkan kebaikan. Nah, tapi kamu membuli orang Islam yang berjuang gitu loh maksudku. Tak taruh mana utakmu itu loh. Jongos, pokoknya hancur itu. Siapapun mereka, siapapun dia, untuk janganlah menyampaikan narasi kebencian, ceramah-ceramah yang cenderung mengadu domba atau tidak produktif ya untuk proses berbangsa bernegara. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picak. Rasulullah nggak pernah megang dada. Matamu picak. Matamu asu ngono. Teles. Dia anjing asu jare wong Jawa. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal aturan penggunaan pengeras suara di masjid menuai kritikan. Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk kemenak, untuk dicopot. Kalau memang ada turunin berarti memang sudah dikondisikan Yakut oleh rezim ini menjadi pembuat gaduh, mengadu-adu domba anak bangsa. Ini sangat berbahaya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya kan terjadi konflik komunal. Ya, kita melihat ini. Dilatih mohon maaf. Begini, jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah beretika. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Bapak-bapak. Ini saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita berbicara dialognya. Bang Nobel ditahan dulu. Salah Anda. Beberapa kebijakan Menteri Agama ini kan sebuah pernyataan itu milik yang membuat pernyataan, bukan milik orang yang mendengarkan. Itu bagi saya persoalan yang perlu diperjelas. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti kemenang saudara. Betul? Siap berjuang, siap bersatu, siap terima resiko. Fabrikasi Anda bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja Anda melansir fabrikasi dengan fabrikasi. Jangan salah sampean. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughaladzah. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing? Dia tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara azan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Nah, kalau sisi bisingnya, suara apapun kalau bising ya bising, mau suara azan, mau suara orang nyanyi, orang teriak, atau suara anjing sekali, sama-sama bisingnya gitu. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Takbir. Kalau dia dilaporkan menodai agama, kita perlu tahu bagaimana sih mestinya melihat persoalan penodaan agama. Apakah memang ada penodaan agama? Dan kalau ada itu, apa kriteria-kriterianya yang valid, yang jelas gitu, supaya itu tidak menjadi bola liar, seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya karena dia memahaminya demikian. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal,
orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar. Berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu. Tidak mungkin.